Kalau nggak hati-hati nih, mungkin nyawa kita di dalam mobil nih bertiga bisa lewat. Tapi untungnya gue sama teman-teman nih lagi rombongan nih pergi kita rame-rame ke Pelabuhan Ratu. Kita beberapa mobil sih dari Jakarta. Pas kita berangkat dari Jakarta tuh sebenarnya aman-aman aja, kayak ya udah kita mau happy-happy kan, mau main. Tapi suasananya mulai ngerasa nggak enak nih, deg-degan, kerasa parno gitu ketika kita udah mau mulai nyampe ke yang namanya Cikidang. Jadi nih, waktu gue sama teman gue mulai ngelewatin tikungan Cikidang itu, kita udah mulai jiper nih men. Kita semua nih saling ngingetin mobil rombongan belakang nih biar hati-hati. Jadi kita bawa HT gitu. Karena tikungan ini terkenal banget dengan aura mistisnya. Temen gue pun nyetirnya udah rasanya was-was. Terus kayak dia udah deg-degan karena orangnya parnoan juga kan. Ya gue coba mencairkan suasana nih dengan ngajakin dia bercanda, ngobrol kali aja kan. Lebih rileks dikit gitu. Gue berkali-kali ngasih tahu dia juga biar hati-hati. Bahkan gue juga nawarin nih, kalau dia capek kita gantian aja nyetirnya. Tapi dia nih berusaha banget buat woles dan bilang sanggup nyetir sendiri. Gengsi juga kali ya, cowok terus nyetir digantiin sama cewek gitu. Betul banget tuh. Nah, kita semua mulai merinding nih waktu ngelewatin tikungan letter S. Teman gue yang di jok belakang minta berhenti dong. Pisang banget gak sih ini anak? Kenapa dia mual apa mabok? Kita itu berhenti tepat di dekat tulisan hati-hati rawan kecelakaan. Siapa coba yang gak takut disuruh berhenti di tempat kayak gitu? Setelah teman gue tiba-tiba minta berhenti tuh, dia juga minta gue ikutan turun. Ngeselin kan? Gue alasan nih sebenarnya, gue nggak mau ikutan turun karena mau jagain mobil. Tapi teman gue yang jadi supir nih, sok-sokan banget nih ngomporin biar gue ikutan turun. Ya udahlah, gue males berdebat daripada ribut terus nggak enak. Gue mutusin untuk ikut turun juga nih di dekat tikungan letter S itu. Nemenin teman gue yang minta turun tadi. Gue udah mulai ngerasa makin was-was nih. Karena kalian tahu nggak, teman gue yang minta berhenti itu, dia tuh bisa dibilang indigo. Jadi dia bisa ngerasain tuh kalau ada hal-hal tak kasat mata, bahkan kadang dia tuh bisa ngelihat penampakan gaib itu guys. Serius? Serem kan? Akhirnya gue deketin dia, terus kayak tiba-tiba dia tuh berhenti dan baca doa gitu, qomat kamit. Bikin makin merinding gak tuh? Terus gue kayak nanya kan, lu ngapain sih pakai minta berhenti di tikungan ini ya kan? Gue takut juga dong mobil kita tuh parkir ngeganggu mobil yang mau lewat lainnya ya kan? Dia kebelet kali, Ser. Enggak, dia tuh turun dan qomat kamit baca doa. Terus gue nanya dong, lu kenapa sih minta berhenti di sini? Terus lu baca-baca doa. Kenapa sih? Ada apa? Gue nanya gitu. Dia bilang, nanti gue ceritain di dalam mobil, tapi sekarang gue mau doain dulu arwah-arwah yang ada di sini. Lagi lo ada aja sih, Ser. Pakai hilang segala, ini kan udah malam juga. Ya kan gue juga nggak tahu kalau jatuh. Serah. Nyusahin ya jadi perempuan. Biasa juga lu yang nyusahin. Enggak lah. Lagian itu kan bentuknya kecil juga, Ser. Lu tadi nggak hati-hati aja sih. Ya nggak tahu, lagi fokus lari tadi. Satu doang lagi yang jatuh. Iyalah satu lah nih, satunya ada tuh. Lagi gue cas. Itu bukan tuh. Apaan tuh? Itu ada yang gerak di sana, men. Sumpah. Ayo deh lo es. Tikus kali. Tuh, lu sana tuh. Tuh. Nah, apaan tuh? Nggak ada kan? Nah. Sini lah, penakut banget sih, sini gue pegang. Enggak, gue yang pegang. Enggak, udah lu diem. Ih, udah Dulu diem. penakut.
nggak ada ya? Mana sih? Bantu cari dong, Jo. Iya, ini Diem bantuin. aja. Sobat nih perempuan. Ser, Hah? kayaknya ini udah malam deh. Kita cari besok aja gimana? Mau nggak? Besok pagi lah biar gampang kelihatan ya nggak sih? Ini udah malam, Ser. Kita nggak bisa istirahat loh nanti. Ya udah tinggal beli lagi. Beliin ya? Jangan kayak orang susah. Beliin ya? Iya. Udah, Serius, awas tuh. Hati-hati. Banyak lubang tuh di sana. Gua center di depan yang bener dong. Udah bener. Ya hilang deh. Capek. Ih, hati-hati, Ser. Iya, gimana? Nggak gara Sera nih semua ini begini nih. Ngomel, Ya udah, biarin sih. temennya begitu banget sih. Aduh, capek banget nih. Aduh. Lagian, Ser, kamu tuh kan perempuan. Kalau mau pergi-pergi tuh ngajak-ngajak kita. Orang kalian masih pada tidur, dibangunin nggak bangun-bangun kayak orang mati. Ya banguninnya aja yang bener. Besok-besok gue siram ya biar bangun. Iya coba aja Iya, kalau berani. pengen kayak gitu aja daripada pergi sendiri kan bahaya, Ser. Ya kan cuma di sini doang, emang mau ada apa sih? Buktinya itu kan bisa hilang, coba. Ya itu kan bukan bahaya, nggak sengaja aja. Ya namanya juga teledor dia. Kok serem banget sih temen lo? Serem kan? Udah gitu dia orangnya kayak agak misterius gitu loh. Ya udah, abis dia baca doa, akhirnya kita balik nih ke mobil. Teman gue bilang, udah jalan dulu aja, kita lewatin dulu tikungannya, nanti kalau udah lewat baru gue ceritain. Perasaan gue nih waktu ngelewatin tikungan ini memang beda banget rasanya. Biasanya santai kan gue kalau ngelewatin tikungan-tikungan tajam. Tapi tikungan tengkorak ini bener-bener bikin gue tarik nafas dalam-dalam. Apalagi teman gue tadi turun dan baca-baca doa di situ. Kalau nggak hati-hati nih, mungkin nyawa kita di dalam mobil ini bertiga bisa lewat. Tapi untungnya teman gue yang nyetir mobil ini juga lumayan waspada. Secara dari awal pun dia udah deg-degan juga dan parno kan, makanya dia ekstra hati-hati nyetirnya. Kelar kita lewatin tikungan, gue tagih lagi nih janji ke teman gue karena tadi dia bilang mau cerita. Terus teman indigo gue ini tiba-tiba bilang di dekat tikungan sana ada sosok gaib yang wujudnya bikin merinding guys. Serius, Ser? Serius. Itu apa tuh? Dan dia lihat, dia bilang sosok gaib itu kayak minta tolong sama pengendara di jalan supaya mereka ini didoain. Dan arwah mereka itu bisa tenang. Karena nih ya, rata-rata mereka itu korban kecelakaan yang arwahnya nggak tenang gitu loh. Gue diem tuh di situ. Ih, merinding banget. Gue nggak bayangin sih kalau mata batin gue itu kebuka kayak teman gue yang indigo ini. Jo, Hai, kita dari tadi sini berdua mulu, bangun si Seran. bangunin. Bangunin lah. Ser. Ser. Woi. Bangun. Apaan sih Jo? Ayo sini bangun. Ngantuk. Yaudah Bangun, cerita Ser. deh, biar nggak ngantuk. Ayo bangun. Aduh. Bangun. Ganggu aja nih nggak bisa lihat orang Udah seneng deh. nih. Nah, keren juga nih Nah, kayaknya, seru coba banget. dong lu cerita dong, biir kita nggak ngantuk nih. Lu ceritanya jangan kayak ngantuk gitu. Ya nih. Semangat dong, Bangun. semangat Mbak Gue cerita ya. Sarah. Ah. Jadi gue yakin deh, lu semua pasti seneng ngedatengin tempat yang adem, suasana alam gitu kan. Nah kali ini memang pengalaman gue nggak seserem pengalaman lu di gua tadi sih. Oh gitu. Karena yang gue datengin ini itu tempat wisata alam yang memang cukup terkenal sih. Apa tuh? Jadi Curug ini tuh memang terkenal dengan keasriannya dan tebingnya tuh tinggi. Jadi kali ini gue sama teman-teman coba eksplorasi ke Curug Indra namanya. Ini tuh letaknya ada di Sukabumi juga, di Kampung Cidadap. Emang sih jalan masuk ke curug ini tuh masih bener-bener sepi banget dan cenderung remang-remang. Gue sama teman-teman nih nelusurin jalan setapak yang lumayan sempit biar bisa sampai di curug yang katanya eksotis banget ini.
lumayan juga lah pemandangan yang ada di jalan menuju Curug ini. Selain masih hijau banget, masih asri, masih ada juga tuh sawah-sawah yang bikin jalan masuk ke Curug ini tuh jadi lebih adem. Tapi tetap nih, ada yang bikin gue dari tadi tuh agak ngerasa nggak enak. Karena saking sepinya jalanan masuk ke Curug ini, yang bisa gue denger nih ketika berada di sini tuh cuman suara serangga yang lagi saut-sautan. Di kiri kanan itu hutannya juga udah makin lebat. Gue sama teman-teman jalannya cukup hati-hati juga nih. Karena saking lebatnya hutan dan pepohonan itu, kita nggak bisa ngelihat ada apa di sana. Jadi takutnya kalau misalnya tiba-tiba ada jurang atau ternyata ada lubang atau ada apa, nggak kelihatan gitu guys. Perhatian gue nih tertuju sama pohon bambu yang berdiri tegak di sini. Lihat deh, pohon bambunya tuh rimbun banget. Lihat pohon bambu yang rimbun kayak gini tuh jadi inget cerita-cerita serem ya. Kayak biasanya tuh suka ada cerita, ada sosok gaib yang suka menculik anak-anak kecil. Dan ngumpetin anak-anak kecil itu di sela-sela dahan bambu. Semakin deket nih, gue semakin mempercepat langkah nih karena gue udah gak sabar banget pengen ke air terjun itu dan pengen banget gue berenang di situ. Cuman nih, pas udah nyampe ke sana ngeliat tuh memang kayak aduh, banget nih nyebur kayak seger banget gitu kan ngeliat air terjun gitu. Tapi gue pengen ngobrol dulu sama warga-warga sekitar. Siapa tahu kan bisa dapet tambahan pengetahuan dan info-info apa gitu kayak. Duh, perasaan mulai nggak enak nih pas lagi ngobrol sama warga sekitar. Ternyata di balik keindahan dan keeksotisannya, Curug ini tuh menyimpan masa lalu yang kelam guys. Yang bener-bener bikin merinding. Ternyata gue baru tahu nama Indra itu diambil dari nama orang yang hilang di Curug ini sekitar tahun 1950-an. Jadi nih, si Indra tuh dikabarkan terjatuh dari tebing curug ke arah bawah air terjun itu dan hilang secara misterius. Karena logikanya ya, kalau kita lompat dari atas curug atau misalnya jatuh nih dari atas ke bawah air terjun, otomatis jasadnya bisa ketemu dong di bawah. Tapi yang janggal nih, jasad Indra tuh sama sekali nggak ditemuin. Masa? Dimanapun. Serius? Serius. Meskipun menyimpan misteri ya, tapi keindahan curug ini tuh nggak berkurang sama sekali. Nah karena penasaran, akhirnya gue coba eksplor juga nih ke daerah bebatuan di sekitar curug ini. Ketika lagi nelusurin bebatuan di sekitar curug nih, gue kembali teringat sama cerita dari warga sekitar yang tinggal di dekat curug ini. Konon curug ini seringkali membuat warga ketakutan dengan kemunculan suara-suara dari makhluk astral guys. Suara yang sering terdengar tuh suara anak kecil bermain-main di sekitar curug di malam hari. Merinding gak sih? Merinding banget gue, Zer. Ya kan? Hal ini tuh bener-bener janggal buat warga sekitar karena curug ini tuh dibukanya cuma dari pagi sampai sore. Otomatis kalau malam hari tuh udah tutup dan gak ada pengunjung. Terus suara bocil tuh, bocah-bocah cilik tadi yang main-main di curug saat malam hari itu suara siapa dong? Asli, denger cerita ini gue langsung merinding sih. Warga sekitar juga cerita nih sama gue. Kalau di balik riuhnya semburan air terjun itu, waktu malam hari tuh suasananya bakalan berubah jadi makin mencekam.
seringkali tuh terdengar suara minta tolong di lokasi ini. Dan ketika dicek ke lokasi curug, ternyata nggak ada siapa-siapa di curug tersebut. Udah nelusurin bagian atas tebing nih, nggak afdol dong kalau nggak nelusurin bagian bawah air terjunnya. Karena nih sedari tadi tuh gue penasaran banget sama salah satu lubang yang ada di tebing itu. Jadi akhirnya kita cobain nih masuk ke situ. Dan waktu masuk ke situ, perasaan gue tuh agak kayak nggak enak gitu guys. Berasa kayak ketarik gitu loh, kayak apa sih gimana ya rasanya kayak berat, kayak pokoknya kayak ketarik aja gitu. Yang gue rasain ya, lubang di bawah tebing ini kayak dimensi buat memasuki dunia lain. Karena pikiran gue udah mulai yang enggak nih, akhirnya gue merapat nih ke rombongan teman gue. Mengesampingkan perasaan gue yang sebenarnya dari tadi udah nggak enak banget nih sejak masuk ke dalam lubang ini. Tapi nggak mungkin gue tiba-tiba balik ke mobil. Gue nggak mau ganggu kebahagiaan teman-teman gue yang lagi menikmati Curug Indra ini. Meskipun curug ini menyimpan misteri tersendiri ya guys, tapi tetap aja nih datang ke curug ini tuh rasanya bikin ngerasa adem gitu loh, bisa ke alam, jauh dari suasana kota. Walaupun nih kalau kalian yang sensitif, mungkin kayak lu juga Zal, kalau ke sana mungkin bisa sayup-sayup mendengar suara orang minta tolong kayak yang warga ceritain itu. Bisa jadi sih, tapi memang suara minta tolong itu adalah apa tuh Jo? Apaan tuh Jo? Gak tau gue, kayak ada yang jatuh gitu loh tadi. Udah, mungkin cuman ini doang. Jadi bisa jadi sih itu memang sosok Indra yang minta tolong, yang mungkin arwahnya belum tenang juga ya karena sampai sekarang belum ditemuin. Ya intinya kalau kita main ke sana jangan ada niatan yang aneh-aneh, jangan berpikiran buruk juga deh. Biar nggak ada yang ganggu juga. Oke, itu cerita gue udah selesai guys.